Tapi jangan sekali-kali budaya dijadikan alat pula untuk memecah belah antara kita dengan kita. Artinya ruh Pancasila itu adalah Al-Quran. Kita semua nyatakan perang kepada mereka. Saya mengimbau kepada Bupati, ciptakan suasana Garut kondusif. Garut terancam dengan apa yang disebut dengan NII. Ya, karena sekali lagi PAT itu NII itu. Cukup lama, sudah cukup serius, bahkan lama-kelamaan kita anggap mereka sudah punya kekuatan dari berbagai macam komponen dan elemennya, baik itu adalah ekonomi, kekuatan pendidikan, kekuatan sosial, kekuatan yang lainnya. Sehingga ketika saya punya waktu lalu merenung, kita termasuk generasi yang akan dikatakan pengkhianat bahkan pecundang. Para pejuang-pejuang yang saat itu mereka itu atau beliau-beliau itu adalah bukan mengorbankan hanya sebatas pikiran, tenaga dan waktu, tapi nyawa. Masa iya kita yang hari ini adalah sudah cukup lama menikmati indahnya dan enaknya merdeka, walaupun ya keberadaannya itu adalah beragam sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing, kita mempertahankan nilai-nilai yang berarti, yang berguna untuk kepentingan kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan konteks kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di bawah ideologi Pancasila. Maka dengan adanya ajakan dan gerakan ini, saya yakin mereka yang masih punya hati nurani, mereka yang peduli, mereka yang merindukan perdamaian, itu akan merasa terpanggil. Menurut saya mereka punya rasa takut, ya akan keluar dari barisannya, dari pasukannya atau dari gerbongnya. Karena saya yakin banyak pengikut-pengikut yang tidak tahu esensi daripada gerakan mereka. Dikira bahwa NII itu adalah pekerjaan suci, ingin menegakkan syariat Islam, kita umat Islam tanggung jawab terhadap Al-Quran, hanya itu saja. Tidak tahu kebobrokannya, tidak tahu menghalalkan segala cara, tidak tahu ada ajaran-ajaran yang menurut agama salah, apalagi menurut negara. Dengan adanya langkah yang menurut saya itu adalah adanya keseriusan, karena Bupati sudah mau mengeluarkan SK dan siap itu adalah diedarkan lalu ditindaklanjuti oleh aparat-aparat yang ada di tempatnya masing-masing, ya itu menurut saya relatif selesai permasalahan. Istilahnya lah orang mau adug-adugan sorangan, mau capek sorangan, mau ariwa sorangan, dalam arti sorangan teh lain sorangan saya. Gabungan dari semua kekuatan, kalau namanya masyarakat kan dianggap satu gitulah. Nah, tetapi kita juga tidak terlena, tidak mau dininabobokan dengan adanya aturan yang telah dibikin sedemikian rupa baik, tetapi belum ada action, belum ada langkah yang serius untuk penanganan radikalisme ini. Maka kita perlu memberikan dorongan kepada pihak terkait melalui audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya pasti akan disampaikan kepada semua pihak, semua komponen, bahwa kita ingin melihat keseriusan kinerja Satgas, kinerja pemerintah, kinerja aparat dalam penanganan hal ini. Terutama kondisi Garut sudah banyak tanda atau terindikasi ASN, bahkan para pejabat yang sudah mengakui dan menerima ajaran itu. Yang sering saya katakan itu adalah kaum munafik, bekerja di negara, dibayar oleh negara, sudah barang tentu digaji negara, tetapi tidak mau mengamalkan nilai-nilai kehidupan bernegara, berbangsa yang berlaku di negara kita yang disebut dengan hukum positif. Banyak kepala desa itu, jangan munafik, bagian daripada makannya itu kan dari hasil negara. Tapi kenapa tidak mau menerima dasar negara? Karena mengikuti ajaran itu. Mereka hanya kepentingan politik, mereka hanya ingin menjadi kepala desa. Gitu. Kalau saya tidak mengikuti ajaran itu, saya tidak akan jadi kepala desa, karena di situ sudah mayoritas pengikutnya. Maka menurut saya adalah perlu ada stressing, ada pressure, ada tekanan kepada pihak yang berwajib bahwa
Kami menunggu keseriusan kinerja Satgas yang menangani dan menanggulangi radikalisme dan intoleran yang ada di Kabupaten Garut pada khususnya, dan ini mudah-mudahan menjadi contoh kepada negara daerah-daerah lain, karena bukan hanya Garut. Tasik sudah cukup kuat, Cianjur sudah cukup kuat, Bandung sudah cukup kuat, gitu. Ciamis sudah cukup kuat. Kabupaten-kabupaten yang lain ini sudah ada, karena target mereka itu bukan hanya ingin merubah tentang Garut, ingin merubah yang sifatnya nasional, tetapi ingin berangkatnya paling utama atau pemberangkatan yang paling dasar itu dari Garut. Kali jadikan bijak utama pergerakan adalah Garut, pusat pergerakan adalah Garut. Karena mungkin Garut ada sejarah sih kaitan dengan gerakan mereka, ya sudah barang itu dikaitkan dengan pergerakan dari TII yang dulu pernah kita dengar secara sejarah, kan nggak bisa kita hilangkan. Itu barangkali bagian daripada harapan kita. Sudah barang tentu sahabat-sahabat, kawan-kawan dari berbagai macam LSM, ormas, kalangan, termasuk budayawan yang sudah barang tentu melihat budayawan ini pusing apa yang kita lakukan dan kerjakan. Banyak sekali sesungguhnya pekerjaan, tetapi kan hambatannya lebih banyak, sehingga istilah lain kita ingin mengamalkan, membuktikan bahwa budaya Sunda itu adalah sangat santun, sangat baik, tapi ketika kita mau action dibenturkan dengan keberadaan budaya yang sudah bobrok, sudah hancur, sudah tidak mau diajak bicara, maunya sakrap ingsun, sakahayang sorangan, akhirnya kan sulit. Sehebat apapun program, sehebat apapun harapan, kalau yang mau diajak bicara atau objek yang kita jadikan sasaran tidak mau diajak bicara, belum apa-apa sudah mengklaim jelek, belum apa-apa sudah mengklaim itu ada harapan apa. Padahal dalam ajaran agama kita diperkuat dengan budaya. Kita kan nggak boleh ada buruk sangka kepada siapapun. Jangankan kepada orang yang sudah kenal, yang belum kenal pun kita selalu menyimpan baik sangka. Kehati-hatian siapapun memang itu adalah satu keharusan, tetapi berburuk sangka itu adalah tidak boleh. Nanti dengan adanya musyawarah, dengan adanya kita bahas bersama, dengan adanya kita sama-sama menyamakan harapan, keinginan bagaimana negara aman, kita beribadah ini adalah tenang, tentram, mudah-mudahan bisa sampai khusyuk dan ikhlas. Mengembangkan budaya pun adalah berarti memberikan nuansa yang sangat positif terhadap kehidupan bermasyarakat, baik kalangan masyarakat yang ada di kampung maupun di kota. Itu tidak primordialis, tidak individualis, tidak egois, tidak selalu a priori, tapi selalu optimis dan optimis. Lebih-lebih sebentar lagi akan datang gerombolan orang yang selalu mengatakan apa-apaan kamu kerja, sebentar lagi kiamat. Apa-apaan kamu bikin itu, bikin ini, sebentar lagi dunia ini adalah hancur. Nah, orang yang tidak bisa komunikasi dengan kalangan siapa, dengan kawan siapa, itu kan sudah ditelan mentah-mentah. Informasi dari siapa saja nggak diterima. Ya, contoh konkret, kenapa banyak peralihan yang sangat mendasar di pola pemikiran seseorang? Ya karena hoax itu, karena informasi yang diputar balikan, karena departemen percenahan yang diterima bukan dari seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun hal-hal yang lain. Itu barangkali pola pikir dasar dari saya, kenapa kita harus bersatu padu menyamakan persepsi dalam konteks membangun dan mempertahankan nilai-nilai agung kehidupan berbangsa bernegara. Kita memberikan peringatan, kita memberikan ajakan, kita memberikan satu langkah-langkah yang berarti mudah-mudahan terkait itu yang kita ajak bicara itu, baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau masyarakat pada umumnya memahami lalu mau bekerja sama. Itu dari segi ajarannya, Pak. Kita punya beberapa sumber. Dari mana salah satu sumber? Orang yang pernah masuk ke kelompok itu. Ada orang yang siap kita panggil, bukan dari selatan, orang Garut kota juga. Testimoni gitu. Ya, testimoni. Mereka saat itu adalah punya posisi sebagai RT, sebagai RW. Mereka ikut sebagai anggota dan cukup lama,
bisa dipertanggungjawabkan sekitar 4-5 tahun. Ajarannya apa NII itu? 1. RI atau NKRI itu adalah negara kafir. Togut. Ya, togut. 2. Selain kelompok dia kafir. Yang ketiga, sholat 5 waktu itu hanya bersifat ritual, kurang penting. Yang penting adalah kita mendirikan negara Islam. 4. Sholat Jumat itu gak wajib karena kita belum futuh, ya, belum berdirinya negara Islam itu. 5. Halal kita mengambil barang orang lain selain kelompok dia karena itu dianggap ghanimah. Selain kelompok dia, siapapun kafir. Kita punya informasi juga dari salah satu tokoh pengikut ajaran itu. Mereka di saat menjadi pengikut itu adalah sebagai pembina para ASN. Jadi ASN yang ikut kelompok Baiat NII ini adalah yang membinanya adalah dia. Nah, kalau saya katakan Baiat itu ya NII. Baiat sama dengan NII. Yang memberi label dan nama Baiat itu adalah masyarakat yang karena di NII itu ada proses Baiat, maka kita beri nama itu Islam Baiat. Padahal dianya sendiri nggak mau dibilang Baiat. Saya bukan Baiat, tetapi kalau dia katakan kamu NII ya, iya dong. Jadi dia sendiri yang mengakui bahwa aku ini NII. Kalau orang bilang Baiat salah. Sekarang pasti dia tidak mau NII karena pemerintah sudah mengambil sikap. Ya nggak mau. Saya bukan NII. Nah, informasi dari orang yang lama di dalamnya bahkan disebut tokoh itu jauh-jauh. Baiat itu yang NII, mereka sudah punya struktur pemerintahan sendiri di dalam. Kenapa wajib infak? Atau kenapa infak itu adalah wajib? Padahal dalam Al-Quran ajaran Islam itu adalah sunat. Bagi anggota NII itu hukumnya wajib mengeluarkan infak karena kita sudah beda negara dengan NKRI. Sebenarnya strukturnya sudah ada, terlalu dari RT RW itu sudah jelas, programnya sudah jelas, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah sudah jelas. Cukup hangat dibicarakan, maka saya kepada semua pihak, baik kepada kepolisian maupun kepada Densus, ke BIN, kemudian para tokoh, telusuri seseorang yang bernama yang hari ini hangat dibicarakan nyalon menjadi kepala dinas. Saat itu saya pas ngomong bilang salah satu pejabat itu pas kasus MUI Pusat, ada 3 anggota Komisi Fatwa MUI Pusat ada terpapar jadi teroris. Jangan sampai Garut dipermalukan lagi, kepala dinas ternyata adalah sebagai anggota NII. Dari mana saya dasarnya? Ya, 1 dari tokoh setempat, kemudian dari masyarakat secara umum, kemudian dari tanda-tanda lain beliau pernah mengatakan, ya adik saya iya mengikuti ajaran Baiat. Gitu. Kadang mengadakan kumpulan, riungan, rapat di rumah saya. Logika sederhana, nah kalau tahu itu adalah ajaran yang menentang negara, kenapa kok dibiarkan walaupun kepada saudara? Banyaklah. Maka saya kepada semua pihak, ayo dikaji bersama. Sempat saya katakan, kalau ada bukti kuat sebagai anggota NII atau pengikut ajaran Baiat lah kalau di masyarakat, ya, karena sekali lagi Baiat itu NII itu yang kesananya itu adalah menjadi teroris. Ada tanda kuat lalu bupati berani menjadikan itu sebagai kepala dinas, berarti Bupati Garut adalah ngajak perang kepada masyarakat, kepada rakyat yang hari ini adalah tidak mau Garut dipimpin oleh orang yang tidak mau dengan dasarnya Pancasila. Kepala dinas itu kan sudah sekelas pemimpin untuk mengatur di Kabupaten Garut, bukan hanya 1 desa 1 kecamatan. Kita sama-sama untuk mengkaji lebih serius. Sementara ini saya dapat informasi dari BIN, dari Densus, dari tokoh. Ya kita akan lakukan investigasi. Kita mencari data lah. Ya, saya sejak sebelum NII di Garut mencuat,
ke kepala dinas yang dulu ke Pak Totong itu, saya selalu ingatkan, hati-hati, Garut ada sejarah. Sekian tahun ke belakang banyak guru PNS, pegawai negeri terpapar. Itu kan waktu saya di SMA, kalau nggak salah 9 orang guru PNS yang ditahan karena guru bahasa Inggris, guru matematika yang diajarkan Quran. Saya pernah disergap kok, karena saya yang dianggap membangkang, dianggap saya tidak mau menjalankan Al-Quran. Kamu itu santri, kamu turunan kiai, tapi kok nggak mau menjalankan Al-Quran? Pancasila itu bikinan manusia. Saat itu saya belum bisa menjawab, siapa bilang bikinan juri, bikinan manusia. Tetapi manusia yang merumuskan Pancasila itu adalah paham terhadap Al-Quran, sehingga isinya tidak menentang kepada nilai-nilai Al-Quran. Artinya ruh Pancasila itu adalah Al-Quran. Saya mengimbau kepada Bupati, ciptakan suasana Garut kondusif. Jangan coba-coba bermain api. Garut lagi banyak bencana. Jangan mengusik orang menjadi marah. Jangan menjadikan orang tersinggung. Ambil langkah-langkah yang terbaik. Kalau posisi banyak yang meragukan, misalnya ini belum ada kejelasan, tetapi informasi dari mana-mana adalah banyak. Perintah Rasul kan, ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil sesuatu yang tidak meragukan. Ragu, kembali, mantap, lanjutkan. Saya yakin posisi Pak Bupati kondisi hari ini adalah dalam keadaan ragu-ragu. Anapun hasil penilaian atau seleksi itu adalah yang terbaik. Apa memang tidak ada cara lain? Saya yakin mereka itu adalah, kalau kaitannya dengan urusan yang digelutinya adalah bisa saja mendapatkan penilaian atau nilai yang unggul. Sementara ini saya pokoknya belum menerima Kang. Pernah ada klarifikasi kepada tokoh, buktinya sulit mencari bukti itu tidak bisa seminggu 2 minggu, karena kelompok NII yang sabilillah itu takiyahnya atau kamuflasenya atau samarannya adalah memang pekerjaannya. Beda dengan yang disebut NII fillah, kelompok sen-sen. Ya saya anti NKRI, ya saya NII, ya saya anti Pancasila, ya saya anti bendera merah putih, ya saya nggak sholat menghadap ke barat, saya ke timur. Itu jenderal namanya. Saya dihukum nggak apa-apa, mati di penjara nggak apa-apa. Di sisi lain kita yang menghargai kejentelannya, tetapi ya karena jelas melanggar agama dan negara, ya walaupun bagaimana satu kali sesat ya tetap sesat, tidak boleh untuk diikuti. Gentle dalam posisi kebenaran kan mesti.